Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada seri ke-9 dan akan coba mengangkat tema yang berkaitan dengan urutan surat ke-8 dalam Al-Qur'anul Karim yang kita kenal dengan sebutan surah Al-Anfal. Al-Anfal ini merupakan kata plural atau jamak dari naflun yang maknanya adalah al-ghanaim atau ghanimah. Ghanimah secara harfiah adalah harta benda yang berhak dikuasai oleh kaum muslimin setelah mereka melaksanakan peperangan melawan pasukan kafir dalam rangka jihad fisabilillah dan li'ila'i kalimatillah. Naflun menjadi anfal ini kita tahu merupakan bentuk jamak taksir wa huwa mataghayyara fihi an bina'i mufradih, sebuah bentuk kalimat plural atau jamak yang hasil perubahan dari bentuk mufradnya. Naflun ay az-ziyadah, tambahan atau bonus istilahnya. Kita maklum bersama-sama bahwa ketika sholat nafilah itu artinya merupakan tambahan atau bonus daripada sholat fardu. Pun demikian dengan istilah waladil ibni, anak yang dihasilkan dari anak kita, maka itu pun disebut naflu, tambahan. Dalam perang juga manakala pasukan muslimin sudah berhasil mengalahkan pasukan kafir yang menyerang mereka kaum muslimin, tentu nanti harta benda yang dimiliki oleh kafir tersebut berhak dikuasai dan dimiliki oleh kaum muslimin untuk kemaslahatan pembangunan kaum muslimin. Dan kenapa disebut surah Al-Anfal? Ini karena dalam surah Al-Anfal ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyodorkan kepada kita sekalian tentang hal-hal yang berkaitan seputar gozawat atau peperangan yang terjadi dari zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sabuni menyampaikan bahwa surat Al-Anfal ini diturunkan fi aqab ghazwati Badar allati kanat fatihatal ghazawat fi tarikhil Islam al-Majid wa bidayatun nasr li jundir rahman. Bahwa surah Al-Anfal ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi terjadinya sebuah perang Badar yang masyhur sekali di sepanjang tarikh Islam atau sepanjang perjalanan umat Islam. Bahwa kita maklum bersama-sama salah satu peperangan yang terjadi pada tahap awal-awal dakwah risalah Rasul di Madinah, baru saja beliau 2 tahun hijrah ke Madinah sudah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan peperangan, sehingga seruan itu pun langsung sami'na wa ata'na dilaksanakan oleh Rasulullah dan diinfokkan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Setelah para sahabat mendengar seruan jihad fisabilillah tersebut, ternyata tua muda mereka berlomba-lomba tidak ingin ketinggalan dalam menggapai kemuliaan membela agama Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan izzul Islam wal muslimin. Dalam rangka memotivasi para sahabat-sahabatnya, Rasul pun bersabda pada waktu itu, man qatala qatilan falahu kaza wa kaza wa man asara asiran falahu kaza wa kaza. Barang siapa yang dalam jihad fisabilillah mampu membunuh musuhnya 1 lawan 1 atau menawan musuh-musuhnya yang sudah kalah dan kocar-kacir, maka mereka berhak mendapatkan kaza wa kaza ini dan ini. Sahabat Rasulullah yang sudah memiliki usia udzur, masyaikhah disebutnya, ternyata mereka menyadari keterbatasan tenaga, sumber daya yang ada, tanpa mengurangi semangat mereka untuk ikut serta melaksanakan jihad fisabilillah. Mereka siap pergi ke medan tempur, tetapi tidak sedikit di antara sahabat yang sudah sepuh udzur tersebut hanya berlindung diri di bawah bendera Rasulullah SAW.
Berbeda dengan sahabat-sahabat yang masih muda, yang masih kuat tenaganya. Ternyata mereka itu amat sangat semangat, bisurah dengan gesit, dengan cepat, walaupun tidak sedikit di antara mereka karena mungkin masih jiwa muda yang mengikuti peperangan tersebut dengan tujuan mengharapkan sebagian dari ghanimah, harta rampasan perang, keuntungan perang dan yang lainnya itu tidak dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesainya peperangan Badar terjadi, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa karena dibantu oleh Junudur Rahman, para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun serta dipimpin malaikat Jibril membantu pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, dan itulah salah satu yang menyebabkan lebih diseganinya kaum muslimin di Madinah sampai terdengar, membuat ru'ub, rasa takut pasukan kafirin yang ada di Mekah dan di seantero sekitar Mekah pada waktu itu. Luar biasa. Kaum sepuh mereka mengatakan kepada para pemuda, ya syubban, wahai para pemuda, asyrikuna ma'akum, tolong kalian harus mengingat kami dari sebagian harta rampasan yang kalian dapatkan, karena kami pun punya andil membantu perjuangan kalian. Tapi ternyata sekelompok pemuda yang ikut serta melakukan peperangan tersebut tidak peduli, sehingga terjadilah perdebatan sedikit di tengah-tengah para sahabat berkaitan dengan pengelolaan harta ghanimah yang dihasilkan dari rampasan perang tersebut. Akhirnya mereka mengadukan hal ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal persengketaan dan perdebatan itu. Karena terjadinya hal itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wa. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-anfal, harta ghanimah, harta benda yang dihasilkan setelah melaksanakan jihad fisabilillah melawan kafir. Katakanlah kepada mereka bahwa al-anfal lillahi war rasul, urusan yang memiliki otoritas mengatur, mengelola tentang harta ghanimah adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian berkaitan dengan harta ghanimah tidak bisa sembarangan dikelola masing-masing, tapi semuanya harus dikembalikan sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasul mengelola dan mengatur itu semua. Nanti di pertengahan surat kita pun akan menyimak sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi humusah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta ghanimah itu ada tata cara pengelolaan dan pembagiannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang melatar belakangi wajah tasmiyah atau penamaan kenapa dikatakan surah Al-Anfal. Berikutnya saudara-saudariku, Syekh Nawawi beliau mengatakan bahwa Al-Anfal ini termasuk min ihdas suwaril madaniyah, termasuk salah satu surat yang diturunkan ketika Rasul sudah berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Bahkan tadi disampaikan 2 tahun beliau setelah hijrah ke Madinah. Jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Anfal sebanyak 76 ayat. Kalimahnya ada 1130 kalimat, sementara hurufnya ada 5294 huruf. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Islam wal muslimin yang Allah sampaikan melalui surah Al-Anfal ini, wabil khusus dengan tata cara jihad fisabilillah, termasuk dengan informasi-informasi penting yang Allah sampaikan kepada kaum muslimin dan kita sekalian, bagaimana tentang situasi kondisi kaum kafir ketika mereka akan menghadapi pasukan kaum muslimin. Sanulqi fi qulubihim ru'ub. Jadi ada ru'ub, sebetulnya orang-orang kafir itu memiliki rasa takut, haibah, walaupun mereka baru mendengar tentang kebersatuan dan kekokohan kaum muslimin.
Selain itu juga di sini disampaikan tentang hukum-hukum bagaimana mengelola tawanan perang, lalu kemudian juga tentang gonaim tadi sudah disampaikan, termasuk juga panduan ilahi yang wajib ditaati oleh kaum mukminin ketika mereka sedang melaksanakan peperangan dan sudah mulai untuk berada di medan perang, sehingga ada larangan di sana untuk kita tidak boleh meninggalkan kalang perang atau frustasi menghadapi kekuatan musuh, tapi karena di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan jihad fisabilillah, syahid insyaallah kriteria mereka. Tapi juga dalam ayat ini pun Allah menyampaikan kepada kita tentang tuntunan bagaimana ketika kita melaksanakan sebuah peperangan, yang ternyata peperangan dalam Islam ada ketentuan, ada persyaratan, bukan semata-mata untuk pembantaian sebagaimana ditudingkan oleh orang-orang yang tidak memahami tentang makna Islam. Ala kulli hal, yang ingin Al-Fakir tambahkan berkaitan dengan pengantar surah Al-Anfal ini, jadi Al-Anfal itu artinya adalah Al-Ghanaim, bentuk jama taksir dari naflun yang maknanya adalah tambahan. Dari naflum ke anfal ini berarti terjadi perubahan bentuk, dan kita maklumi salah satu penunjang ketika kita mempelajari ilmu tafsir itu harus menguasai kaidah Arab, bahasa Arab diantaranya adalah nahwu dan shorof, supaya kita tahu mana kata mufrad, mana kata jamak, karena bentuk bahasa Arab itu mempengaruhi terhadap pemaknaan dari kalimat yang dimaksud. Dari naflun ke anfal ini berarti ada perubahan bentuk, juga kemudian perubahan harkat. Kita maklum dalam jamak taksir ada taghayyur nakos, ada ziyadah, ada tabdilus syakal, kemudian ada tabdilus syakal ma'a nakos, tabdilus syakal ma'a ziyadah, dan lain seterusnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pengantar singkat itu mampu menambah semangat kita untuk lebih mentadaburi dan memahami lagi firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tergolongkan hamba-hamba yang menjadi ahlul Qur'an. Hadza minni wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.